Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di sebuah apartemen di Depok dengan tangan terikat. Pelaku ditangkap berdasarkan keterangan dari 5 saksi. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Metro Depok meringkus FM, pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial AO yang tewas dengan kondisi tragis di sebuah kamar apartemen di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan teman dekat korban ditangkap di kediamannya di Bekasi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pelaku ditangkap setelah polisi menyelidiki TKP dan memeriksa 5 saksi. Alhamdulillah, kurang dari 24 jam pelaku pembunuhan berencana ini berhasil kita tangkap. Dan terhadap pelaku saat ini telah dilakukan pemeriksaan, sementara kita persangkakan dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman hukuman terhadap pasal ini yaitu hukuman mati dan atau seumur hidup. Sementara pemakaman korban di TPU Beji Depok diwarnai isak tangis keluarga. Keluarga korban hanya bisa pasrah dan berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ya, saya kalau jenazah, jadi kelihatannya ya banyak memar-memar gitu. 2 aja. Di sebelah sini, sebelah sini tangan terikat, kaki terikat. Oh gitu. Jadi disiksa dulu seperti itu. Kemungkinan besar ya, saya kurang jelas juga, cuma yang melihat jenazahnya seperti itu. Pak, dengan perbuatan pelaku, harapannya gimana Pak? Ya harapannya ya dihukum sesuai dengan perbuatannya gitu. Sebelumnya, warga Depok dikejutkan dengan penemuan jasad korban di sebuah kamar di salah satu apartemen di Depok. Saat ditemukan oleh petugas apartemen, tangan dan kaki korban terikat tali dan mulutnya ditutup lakban. Selain itu juga terdapat luka akibat benda tumpul di kepala. Barang berharga korban seperti motor dan telepon seluler juga raib. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pak Sutri lansia ditemukan meninggal di dalam rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Warga Warakas 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu siang digegerkan dengan penemuan jasad Pak Sutri lansia di dalam ruang tamu rumah. Keluarga korban menangis histeris mengetahui keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Peristiwa ini diketahui setelah warga yang curiga karena tidak melihat korban sejak pagi mendobrak pintu belakang rumah korban dan menemukan jasad korban di ruang tamu. Kebetulan kalau suaminya itu emang udah sakit udah lama, udah dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Terus gejala stroke. Kalau istrinya itu kebetulan emang nggak ada riwayat penyakit. Semalam sehat ditemukan? Semalam sehat, cuman pas pagi-pagi udah nggak ada. Petugas kepolisian yang datang menggunakan pakaian pelindung diri langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan membusuk dan terkunci rapat dalam toko fotokopi di Sindang Barang, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk kepentingan penyelidikan, mayat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Bogor Kota. Tangis histeri keluarga terjadi saat evakuasi jenazah pria yang membusuk di dalam toko fotokopi di kawasan Sindang Barang, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Jenazah yang diperkirakan sudah 3 hari meninggal ini ditemukan setelah rekan korban curiga toko masih tutup dan tidak ada kabar berita. Rekan korban pun berusaha mencongkel pintu toko karena telah mencium bau busuk dari dalam. Tadi kan tutup,
Harusnya biasanya fotokopi kita udah buka pagi. Jadi sekitar jam 9 masih tutup. Jadi kita coba cek orangnya di dalam atau di luar gitu kan. Ternyata kami congkel. Udah almarhum udah meninggal gitu. Dalam posisinya? Posisi tertidur. Tertidur ya. Polisi mengevakuasi jenazah yang teridentifikasi bernama Amsyar berusia 25 tahun yang merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Petugas kesulitan mengevakuasi karena toko yang sempit dan kondisi jenazah yang sudah membengkak. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Bogor Kota untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Polisi menemukan kerangka tulang manusia dalam karung beras dan kain kafan yang terbakar di Bekasi, Jawa Barat. Diduga kerangka tulang manusia itu merupakan jenazah yang hilang dicuri Jumat pekan lalu. Kerangka tulang manusia ditemukan 500 meter dari tempat pemakaman umum Karangbahagia di Desa Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerangka tulang manusia ini ditemukan dalam sebuah karung beras yang dibungkus dengan kain kafan dan berada di dalam sumur tua. Diduga kerangka tulang manusia ini bagian dari jasad Aji Prabowo yang hilang dicuri Jumat pekan lalu. Diduga jenazah maupun kerangka daripada korban. Namun demikian kita masih menunggu hasil dari forensik yang di Kramat Jati. Barang bukti tambahan ada beberapa yang kita amankan berupa sabit, kemudian cangkul, kemudian gergaji yang berada di sekitar TKP. Selanjutnya polisi akan memanggil keluarga Aji Prabowo untuk tes DNA dan sidik jari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang ibu histeris saat anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga ditangkap aparat Polresta Padang, Sumatera Barat karena menjadi pengedar sabu. Polisi juga mengungkap berbagai peredaran narkoba di beberapa daerah di tanah air. Tangisan perempuan Parubaya ini mengiringi penangkapan anaknya Bobby atas tuduhan sebagai pengedar narkoba. Bobby diringkus tim Heina Satres Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat di rumahnya di kawasan Bandar Purus. Saat penyergapan, Bobby sempat mencoba lari namun berhasil digagalkan. Dari pengedar yang menjadi tulang punggung keluarga ini, petugas menemukan 5 paket sabu siap edar. Penangkapan Bobby berawal dari keterangan 2 pengedar narkoba yang ditangkap lebih dulu. Edo dan Anto di Ciduk ketika tengah bertransaksi narkoba di sekitar Pasaraya. Dari keduanya, polisi hanya menemukan 1 paket kecil sabu. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota BNN, 4 pria ditangkap saat menculik dan menyandera remaja di Depok, Jawa Barat. Keempat pelaku meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebesar puluhan juta rupiah untuk membebaskan korban. 4 pelaku penculikan dan penyanderaan yang terbukti sebagai anggota Badan Narkotika Nasional Gadungan hanya tertunduk malu saat digiring oleh petugas BNN di gedung BNN Cawang, Jakarta Timur. Penangkapan berdasarkan laporan dari orang tua korban yang menanyakan kepada anggota BNN bahwa putranya ditangkap. Namun saat dikonfirmasi, BNN tidak melakukan penangkapan terhadap korban. Anggota BNN Gadungan ini meminta uang tebusan kepada orang tua korban hingga puluhan juta rupiah dan mengatakan bahwa korban pengguna narkoba. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa airsoft gun, tanda anggota BNN palsu, mobil, dan telepon genggam. Kami bekerja sama dengan keluarga dan orang tua untuk melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap para pelaku. Kemudian pada malam tadi semuanya sudah kita lakukan penangkapan dan juga menyita beberapa barang bukti yang mereka gunakan untuk melakukan aksinya.
Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran terlilit hutang. Kini kasus penculikan dan penipuan tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pelaksana tugas Wali Kota Medan dan 2 kepala dinas serta staf di pemerintah Kota Medan positif tertular virus corona. iNews Pagi segera kembali.